Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan saudara-saudara semua. Berjumpa kembali di channel saya, Sahrun Channel Inspirasi. Dan semoga bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang baru saja menonton, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja Anda berada. Teman-teman semua, dalam kesempatan pada malam hari ini, di luang saya bekerja di Taiwan, saya akan sedikit sharing tentang bagaimana cara kita mengatur keuangan kita atau mengatur gaji kita yang kita peroleh di saat kita bekerja, Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Dan sebelum lanjut, saya menyampaikan sharing pada malam hari ini, jangan lupa atas like, komen, share, dan subscribe ya, untuk mendukung channel saya ini untuk lebih baik lagi. Dan silahkan komen dengan kalau ada kesalahan, silahkan di komen di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita bekerja, Bapak Ibu, harus benar-benar kita memikirkan cara mengelola keuangan kita. Kalau tidak, maka akan terjadi kesalahan yang sangat fatal nantinya, Bapak Ibu. Bahwa kalau kita tidak memikirkan bagaimana cara kita mengelola keuangan kita dengan sebaik-baiknya, gaji kita dengan sebaik-baiknya, keuangan kita tidak kita atur dengan sebaik-baiknya, maka Bapak Ibu akan kebablasan nantinya, akan kebingungan sendiri ya. Nah, jadi penting sekali mulai sekarang Bapak Ibu perlu mengatur keuangan Bapak Ibu. Nah, saya pada malam hari ini membagikan 2 tips bagi yang sudah menikah maupun yang belum menikah, atau bagi anak-anak muda yang belum menikah, yang punya gaji. Bagi anak-anak muda yang punya gaji, bagaimana cara mengaturnya. Nah, yang pertama, bagi teman-teman yang sudah menikah ataupun yang sudah berumah tangga, yang sudah berpenghasilan, tentunya harus mengatur keuangan. Harus mengatur keuangan sepandai-pandainya bersama keluarga. Nah, yang pertama langkahnya adalah Bapak Ibu harus membagi ke beberapa porsi Bapak Ibu ya, ke beberapa persentase. Nanti ada 4 persentase yang harus Bapak Ibu persiapkan. Yang pertama, dari gaji kita itu harus kita sisihkan untuk yang pertama kali adalah zakatnya Bapak Ibu ya. Karena zakat bagaimanapun juga di harta kita, sedikit apapun harta kita, di situ harus kita bersihkan dengan cara mengeluarkan zakatnya. Nah, untuk zakat harta atau zakat penghasilan ini bisa kita keluarkan setiap bulannya, setiap menerima gaji. Nah, nanti untuk zakat ini ya, Bapak Ibu, yang saya sarankan adalah 5% dari gaji Bapak Ibu. Ya. Misalnya gaji Bapak Ibu ya 3 juta, atau yang lebih mudah kita jelaskan adalah 10 juta misalnya Bapak Ibu ya. Jadi zakat hartanya atau zakat gaji kita itu 5% menjadi 500.000 rupiah setiap bulannya kita keluarkan. Nah, itu nanti jadi harta kita di akhirat sana Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua ya, porsi yang kedua, persentase yang kedua itu perlu kita simpan Bapak Ibu ya. Perlu kita simpan. Sebelum kita menggunakan uang, harus kita simpan dulu Bapak Ibu. Jangan pakai uang dulu baru kita simpan sisanya. Jadi kita sisihkan dulu baru kita belanjakan sisanya. Nah, yang kita simpan di sini saya sarankan 40% dari gaji. 30% bagi Bapak Ibu yang sudah menikah. 30% ini simpanan untuk simpanan Bapak Ibu jikalau nanti terjadi ada kebutuhan yang sifatnya mendadak atau mendesak. Jadi dengan ada simpanan ini bisa kita terlewati dari kebutuhan mendesak tadi. Nah,
Untuk simpanan di sini Bapak Ibu, saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk menabung di bank, ya, tidak menabung di bank. Tetapi Bapak Ibu bisa simpan uang ini dalam bentuk barang. Bisa Bapak Ibu belanjakan dalam bentuk barang seperti sapi, ya, cicil tanah pada orang terdekat, misalnya ada yang menjual, silakan, ya. Karena dengan menyimpan dalam bentuk barang, maka uang Anda secara otomatis akan bertambah. Begitu juga kalau memang tidak ada yang menjual tanah, ya, dan sebagainya, maka Bapak Ibu bisa menyimpan dalam bentuk emas. Sewaktu-waktu ada yang mau jual tanah dan sebagainya, Bapak Ibu bisa menjual emas perhiasan tersebut, ya, walaupun Bapak Ibu kena potongan dari toko emas tersebut. Nah, untuk nilai nominal misalnya tadi kita ambil 10 juta. Kalau 10 juta yang 30%-nya berarti 3 juta yang harus kita simpan. Ya, kita simpan. Berarti tinggal yang sudah kita alokasikan, dana kita yang sudah kita alokasikan berjumlah 3,5 juta. Sisanya berarti sekitar 6,5 juta. Nah, kemudian yang ketiga, porsi yang ketiga, ini wajib Bapak Ibu, ya, kebutuhan untuk keluarga kita. Ya, kebutuhan untuk keluarga kita porsikan 50%. Kebutuhan anak istri, ya, anak-anak kita yang sekolah dan lain sebagainya. Berarti yang kita sisihkan untuk keluarga kita untuk kebutuhan sehari-hari itu sejumlah 5 juta Bapak Ibu, ya. Berarti sisanya 1,5 juta. Nah, yang keempat ini untuk kebutuhan nah ini Bapak Ibu sisihkan untuk kebutuhan yang sifatnya lain-lain, ya, kebutuhan lain-lain, ya. Misalnya yang untuk kebutuhan keluarga tadi yang 50%, misalnya bagi teman-teman yang TKI atau tenaga kerja atau pegawai di luar daerah, di luar kota maupun di luar negeri, itu bisa dikirimkan, ya. Bisa dikirimkan ke keluarga untuk dibelanjakan untuk biaya anak, biaya rumah dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ini untuk kebutuhan sehari-hari bagi tenaga kerja atau pegawai di luar daerah ataupun di luar negeri. Ini bisa kita pakai untuk membeli rokok bagi yang merokok terutama. Kemudian bisa membeli jajan, ya, bisa membeli apa yang kita ingin beli, ya. Jadi tidak hemat tapi bukan pelit, ya, Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Itu tips untuk bagi yang tua, ya, atau Bapak Ibu yang sudah menikah, yang berumah tangga, ya, biar keuangannya sehat, ya. Jadi tidak bingung mana arahnya. Jadi Bapak Ibu bisa tentukan sendiri, ya, kemana arahnya. Bapak Ibu harus tulis itu Bapak Ibu, ya, biar tidak bingung sendiri. Wah, saya sudah menyimpan sekian, gaji saya sekian kok nggak ada jadinya, ya, supaya tidak bingung sendiri. Nah, selanjutnya bagi para pemuda-mudi, ya, yang bekerja dan punya penghasilan sendiri, ya, perlu juga melakukan penyimpanan maupun pengalokasian gaji teman-teman semua. Mengalokasikan gaji teman-teman semua. Caranya begini. Yang pertama adalah alokasi untuk zakatnya terlebih dahulu. Tetap 5%, ya, 5% untuk zakatnya. Karena bagaimanapun juga kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini, teman-teman, maupun yang masih muda, ya. Jangan menyangka kita masih muda akan selalu tidak akan mati-mati, ya. Jadi muda pun bisa mati. Jadi kita sisihkan untuk akhirat kita. Yang kedua, kita melakukan penyimpanan sejumlah 40%. Kalau untuk yang tua kita simpan 30%, ya. Kenapa? Karena kebutuhan keluarga lebih banyak, ya. Kemudian kalau yang muda lebih sedikit kebutuhannya. Jadi 40%, ya, teman-teman yang muda-mudi ini 40%. Jadi yang sudah keluar, misalnya anggap gaji teman-teman 10 juta per bulan, ya. Zakatnya 5% berarti yang keluar 500.000. Untuk simpanan 4 juta berarti yang sudah keluar 4,5 juta. Sisanya itu 5,5. Nah, itu diarahkan yang ketiga untuk kebutuhan sehari-hari 20%, ya, 20%. Ya, 20% ini untuk kebutuhan teman-teman semua, ya. Bagi yang muda maupun yang mudi, cukup untuk beli yang sebutuhnya saja. Nah, ini porsi yang terakhir, yang keempat.
porsi yang keempat, bagi teman-teman yang bekerja di luar kota maupun di luar negeri atau merantau lah ya, secara sederhananya. Jadi teman-teman bisa kirimkan untuk keluarga, orang tua ya, atau keluarga itu 35%-nya ya, sejumlah 3,5 juta bisa dikirimkan ke rumah. Entah nanti itu untuk bangun rumah atau untuk menikah dan lain sebagainya. Ya, nanti biar orang rumah saja yang menyimpankan 35% tadi. Nah, teman-teman semua ya. Jadi kalau kita tidak melakukan pengalokasian seperti ini, teman-teman akan kebablasan nantinya, akan kebingungan di saat teman-teman semua mengalami krisis ya, tidak ada duit gitu. Jadi teman-teman kalau sudah mengalokasikan di awal ya, teman-teman akan tahu kemana arah gaji kita ya, akan tahu kemana arah uang kita, kemana kita belanjakan dan lain sebagainya. Nah, ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi sebagai seorang perantau saat sekarang ini, bagi teman-teman yang juga lagi merantau baik itu ke Jepang, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Arab Saudi, silahkan sebelum terlambat. Mumpung Bapak Ibu teman-teman semua masih bekerja di luar negeri, silahkan teman-teman semua melakukan alokasi tersebut, biar teman-teman semua setelah pulang nanti bisa hidup lebih baik lagi sebelum kita merantau teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, Bapak Ibu semua, dan mulailah dari sekarang, sekecil apapun, selama itu positif, insya Allah akan berbuah baik dan berbuah indah pada akhirnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terakhir jangan lupa like-nya ya, komen dan share, dan jangan lupa subscribe, dan tetap berkunjung di channel saya, Sahron Channel Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.